di konten NBS, yaitu ngobrol santai. Jadi aku tuh akan lebih memperbanyak konten NBS ini untuk kedepannya juga. Karena kenapa? Tiada lain dan tiada bukan, di channel aku tuh ada beberapa konten-konten unggulan ataupun yang disebut dengan konten-konten utama. Dan salah satunya itu adalah NBS, yang dimana NBS ini juga termasuk ke salah satu konten-konten unggulan ataupun konten utamanya di channel ini gitu. Jadi kalau konten-konten unggulan ataupun konten utama itu, si videonya tuh akan jauh lebih banyak, akan jauh lebih diprioritaskan kebanding konten-konten yang lainnya, konten yang emang bukan konten utama. Nah, buat kalian yang lebih suka ke konten yang bukan utama, mohon maaf, tapi kalian masih bisa nikmatin kok. Akan ada beberapa juga kadang aku bisa upload konten yang bukan utamanya, tapi ya lebih keseringannya aku akan mengupload konten-konten yang bener-bener konten utama doang gitu. Tapi di sini aku masih belum saring konten utamanya tuh apa aja. Pokoknya aku baru akan bocorin ini doang, NBS aja nih konten utamanya. Tapi masih ada kok konten utama lainnya lagi. Jadi konten khusus channel inilah gitu ya. Buat kalian jangan lupa yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, serta tekan tombol loncengnya, like-nya juga, komennya, serta share tentu aja. Jadi langsung aja kita ke obrolan yang pertama. Ada yang harus diobrolin apalagi nih? I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Jadi awal-awal tuh udah langsung harus obrolin tentang depresi ya. Jadi kayaknya tuh untuk sekarang tuh banyak banget anak muda atau bahkan mungkin ya rentan di usia 20 tahun sampai usia 30 tahun tuh rentan banget terkena depresi ya gitu. Mental health gitu sekarang harusnya butuhnya itu gitu. Oke. Jadi untuk depresi itu sendiri ya, dimana tuh tingkat emosionalnya mereka, yang dimana mereka sudah tidak bisa membendung lagi apa yang ada di dalam hati dan pikirannya mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak seakan ngerasa lelah, capek, bete, bosan, kesel, marah, uring-uringan, gak tahu mau kayak gimana. Dan mereka gak bisa ngutarain sama sekali. Mereka hanya bisa menerima, tanpa harus mereka juga bisa berbagi keluh kesahnya. Dan itu tuh yang menyebabkan kebanyakan orang mengalami depresi. Ya, depresi memang banyak sekali jenisnya gitu. Ada yang dimana bisa sampai kayak gangguan kejiwaan, gangguan mental kayak gitu kan. Terus ada yang dimana depresinya hanya sebatas marah-marah, atau kayak dimana orang jadi kayak nggak stabil banget emosinya gitu. Dan bahkan yang lebih parahnya itu sampai orang ada yang mau untuk berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Nah itu tuh udah bener-bener depresi level akut nggak sih? Jadi depresi itu bisa menyerang siapa aja, setiap orang di muka bumi ini, yang dimana sudah mereka bisa memikirkan ternyata permasalahan dunia tuh nggak semudah seperti apa yang mereka pikirkan gitu ya. Entah itu mereka anak muda golongannya yang belum berumah tangga, atau mungkin ibu-ibu muda yang baru berumah tangga, atau juga bahkan yang sudah mengalami pernikahan ataupun rumah tangga yang dimana usianya udah yang tidak menginjak usia 20-an lagi, tapi udah menginjak usia 30-35 tahun gitu. Dan emang depresi itu nggak pandang bulu banget ya, bisa nimpa siapa aja, mau dari golongan bawah, golongan sedang, golongan atas, mau siapapun itu, entah itu artis sekalipun gitu. Dan jangan salah juga, banyak banget artis ataupun mungkin public figure yang dimana mereka juga sebenarnya mengalami depresi. Hanya saja ada yang bisa melawannya, ada yang enggak. Ada yang dimana ketika mereka sudah dalam fase depresi yang mungkin mereka nggak bisa tahan lagi, mereka bisa ke psikiater gitu. Tapi ada juga yang dimana mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kita juga bisa ambil contoh di berbagai negara di dunia ini gitu. Kita nggak ambil contoh di Indonesia aja ya. Bahkan di negara Korea juga banyak sekali yang mengalami diskon nyawa ya disebutnya. Entah itu artis ataupun anak sekolah ataupun ibu rumah tangga biasa. Artis juga yang mungkin kalian sudah banyak ngedengar beritanya gitu. Kalau yang mengikuti berita luar negeri apalagi Korea gitu ya, kalian juga pasti sering banget kedengar bahwa si artis
A dari Korea melakukan diskon nyawa di apartemennya ataupun di hotel ataupun di mana gitu, dan mereka menyiapkan surat wasiat, ya bisa dibilangnya gitulah ya. Atau juga mungkin entah di negara Korea, di negara Jepang juga kayak gitu, yang dimana justru kalau di negara Jepang ya faktor depresinya itu mereka tuh diakibatkan oleh kehidupannya mereka, yang dimana bener-bener monoton banget. Ya kalian juga tahu lah, di balik negara Jepang ya itu bagus gitu, kebersihannya segala macam, peraturannya yang emang bener-bener orang-orangnya pada disiplin gitu. Justru hal itulah yang ngebuat rakyatnya juga banyak yang menderita dan mengakhiri hidupnya. Banyak juga kan kayak anak-anak sekolah yang dimana mereka mengakhiri hidupnya karena katanya jam sekolah di Jepang tuh bener-bener aduh, udah pulang sekolah juga harus tetap belajar gitu. Bener-bener kayak melelahkan sekali, melelahkan jiwa hayati gitu. Dan selain dari itu juga banyak juga tuh orang-orang dewasa yang dimana mereka sibuk banget ke pekerjaannya, tapi mereka tuh melupakan jati dirinya mereka, sampai-sampai mereka diperbudak oleh pekerjaannya, dan sampai akhirnya mereka merasa lelah, merasa bete banget, merasa capek banget, alhasil mereka juga diskon nyawa. Makanya ada kan hutan di Jepang yang emang khusus untuk para pendiskon nyawa. Ngeri banget gak sih? Nah, jadi kita balik lagi ya. Nih, seperti apa yang diomongin di sini, depresi itu emang benar gitu. Bukan gara-gara seseorang kurang iman, bukan gara-gara seseorang kurang mendekati dirinya kepada Sang Pencipta gitu. Entah dalam agama manapun ya, di sini aku maksudnya. Dan juga nih ya, entah si orang itu tuh benar-benar taat agama banget ataupun jauh banget dari agama. Bukan kayak gitu. Yang seperti udah aku tadi bilang, depresi itu bisa menyerang siapa aja. Menyerang juga pada yang dimana itu mereka tuh benar-benar beriman sama yang gak beriman. Dan itu bukan faktor yang dimana bisa si depresi itu muncul gitu. Ke orang yang beriman depresi itu nggak bakal mungkin gitu loh muncul. Nggak gitu juga statementnya. Mau itu sampai mas santren sekalipun gitu, mau jadi biarawati sekalipun, ataupun apapun itu di bidang keagamaannya, bisa saja terserang depresi. Karena seseorang gitu ya mengalami depresi itu dari segi mentalnya mereka kuat apa enggak gitu loh. Aku, kamu, kalian, kita nggak pernah bisa untuk mendalami hati, jiwa, serta pikiran seseorang itu tuh untuk mengontrol emosionalnya, emosinya. Dan kita juga nggak tahu sedepresi apa sih orang tersebut, yang dimana orang tersebut kelihatan kayak baik-baik aja, ceria, ternyata di dalamnya tuh benar-benar menyimpan luka banget, menutupi depresinya banget gitu. Dan mereka tuh menjaga banget supaya depresinya benar-benar sampai nggak keluar gitu. Mereka mengontrol itu semua susah payah, dan kita di sini nggak bisa untuk menjudge gitu aja, sama sekali nggak bisa. Kayak ada orang yang bilang katanya, ya aku hidup di dunia itu kok kayak gini-gini terus, aku benar-benar depresi terus, mengalami depresi yang benar-benar depresi banget, mengalami hal kayak gini gitu. Jangan judge mereka tuh lebay, nggak bisa kayak gitu ya. Justru kita tuh yang ada, kalau ada seseorang yang mau nyamperin kita untuk berdiskusi tentang masalahnya mereka, untuk mereka mencurhatkan apapun isi hatinya mereka, keluh kesahnya mereka, terima dengan lapang dada. Dan ingat sekali lagi, kita jangan pernah untuk membalas apa yang mereka bilang. Seperti kata aku bilang, jangan sampai untuk beradu nasib. Jadi kalau misalnya seseorang datang kepada kalian mengutarakan isi hatinya, curhat kepada kalian, rangkul mereka, coba dengarkan secara baik-baik, kasih nasihat juga, jangan lupa untuk terus semangati, kasih semangat gitu, biar emang depresinya tuh tidak mencapai batas titik akhir yang dimana mereka bisa memutuskan untuk mendiskon nyawa mereka. Tolong jangan pernah menganggap kita tuh di dunia yang paling baik-baik aja. Orang-orang yang kayak gitu mentalnya lemah aja. Ya orang-orang kayak gitu ya pemikirannya aneh aja. Coba deketin aja dirinya kepada Sang Pencipta, gak bakal kayak gitu. Ya gak bisa kayak gitu juga statementnya. Balik lagi, kalau depresi juga gak menyerang gender ya, gak itu ke cowok ataupun ke cewek. Tapi kebanyakan juga yang terserang depresi itu perempuan. Apa gara-gara perempuan tuh terlalu banyak menyimpan apa-apanya tuh dalam hati sendirian gitu, dan mereka terlalu takut untuk mengutarakan ke dunia, bahkan mengutarakan ke keluarga sendiri. Iya, bisa jadi begitu sih. Jadi kuat ya gitu, kita harus belajar kuat, dan kita juga harus memagari si depresi itu jangan sampai terlalu
gimana. Coba untuk istirahatkan hati, pikiran kalian gitu. Relax aja, gunakan waktu yang memang benar-benar baik buat kalian, bisa untuk mengistirahatkan semua beban pikiran kalian, menghilangkan semua penatnya kalian, dan pasti harus selalu berpikir kayak gini, oh bukan cuma aku kok yang ngalamin kayak gini, orang lain juga mengalami hal yang sama, tapi dengan masalah yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau orang lain kuat, kenapa aku enggak? Biar kalian juga bisa makin kuat seiring berjalannya waktu gitu. Langsung aja kita mulai ke video yang kedua ataupun obrolan yang selanjutnya. Run away, I don't have to plan it, I can go. Kan? Ya, ternyata orang-orang tuh banyak banget ya yang menyimpan keluh kesahnya mereka, yang menyimpan luka dalamnya mereka. Kita lihat. Di sini si kakaknya curhatkan tentang kayak gimana kehidupannya selama ini. Yang dimana katanya ya kalau orang-orang ngelihatnya dia tuh mau bergaul sama orang lain ceria kayak gitu, tapi kenyataannya hidup yang dia jalani selama ini tuh kayak gini, tinggal di keluarga yang komplit tapi yang dia dapat perlakuan kayak gitu. So ini balik lagi tentang keluarga ya, tentang keluarga ya. Para orang tua di luar sana, tolong tanam di pikiran kalian bahwa keluarga kalian tuh nomor satu, anak-anak kalian juga nomor satu. Ingat gak sih di saat kalian pertama kali menikah dan dimana kalian tuh berharap banget mempunyai momongan, terus kalian seneng di saat kalian udah mulai hamil, kalian merasa seneng banget, merasa bersyukur banget, merasa paling menjadi wanita bahagia dan beruntung di dunia ini gitu. Nah setelah kalian melahirkan anaknya kalian, lipat ganda banget tuh kebahagiaannya gitu. Kalian bisa melihat buah hati kalian, bidadari ataupun mungkin pangeran kecilnya kalian hadir gitu buat menemani kehidupan kalian. Nah, tanam terus pikiran kebahagiaan itu sampai kapanpun juga, sampai anak kalian tuh dewasa. Jangan dimana kalian hanya merasa bahagia di saat anak kalian masih kecil aja karena mungkin lucu gitu, tapi setelah dewasanya malah kalian melakukan hal seperti itu gitu. Balik lagi ya, itu bukan yang disebut sebagai didikan yang seperti ini, bukan. Kalau semisalnya kalian mempunyai permasalahan keluarga, permasalahan antara kalian dengan pasangan kalian, permasalahan kamu dengan mertua kamu, ataupun dengan ipar kamu, dengan keluarga siapapun itu, ataupun dengan orang manapun itu, kalian punya masalah, tolong jangan libatkan anak. Karena anak tuh pada dasarnya gak tahu apa-apa. Jangan juga kalian lampiaskan emosi kalian tuh ke anak. Itu akan benar-benar jadi penderitaan yang hebat banget buat anak kalian nanti ke depannya. Pasti akan selalu teringat memori-memori gimana cara kalian memperlakukan mereka, memperlakukan anak-anak kalian. Karena yang dimana aku tahu nih ya, kalau kejadian-kejadian pahit, kejadian-kejadian yang menyedihkan itu akan selalu teringat oleh memori kita, oleh otak kita, akan selalu tersimpan dengan baik dan akan sulit sekali untuk melupakannya. Beda halnya dengan kejadian-kejadian yang dimana itu membuat kalian merasa bahagia, kejadian yang benar-benar kayak happy banget gitu ke kalian, itu benar-benar kalian tuh kayak seakan mudah banget buat ngelupainnya. Bahkan ya, jika kalian ingin menghilangkan satu memori jelek di pikiran kalian, di otak kalian, kalian harus menggantinya dengan 10 ataupun 100 kebahagiaan dulu. Barulah kenangan yang jelek itu hilang gitu. Sesulit itu berarti gitu loh, menghilangkan kenangan yang pahit di otak kita gitu. Karena otak kita tuh akan benar-benar menyimpannya tuh secara rapih banget gitu. Mau sampai kapanpun tuh akan terus-terusan terngiang-ngiang di otak kita. Nah, mau anak kalian sampai kayak gitu, sampai nanti kedepannya menaruh dendam. Takutnya di sini karena mereka tuh dari kecilnya diperlakukan seperti itu sama kalian, mereka akan menerapkannya kembali ke kehidupannya mereka kelak, ke keluarga mereka nanti kelak gitu. Mereka menikah dan mereka akan memperlakukan anak mereka juga sama seperti itu. Iya, bagus-bagus mereka tahu gitu, dulu aku diperlakukan seperti ini, aku nggak boleh kayak gini ke anak aku. Iya, bagus kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya malah jatuhnya
memperlakukan lagi ke anaknya gitu, menerapkan hal yang sama lagi ke anaknya gitu. Enggak banget kan untuk kayak gitu. Di sini kalian harus tahu ya, peran keluarga itu sangat benar-benar dibutuhkan banget oleh seorang anak, ataupun juga oleh seorang istri, sangat bisa banget. Karena tempat curhatnya mereka itu harusnya ke keluarga sih, ke keluarga terdekatnya mereka, entah ke kakak, ke adik, ke ibu, ke ayah, orang yang dimana mereka bisa percayai. Tapi ternyata pada kenyataannya banyak banget orang yang bisa menemukan orang lain yang bukan dari keluarganya sendiri, yang bisa mereka percayai untuk mereka curhatkan semua keluh kesahnya mereka. Tapi ada juga yang tidak berhasil menemukannya, dan bahkan mereka bisa menemukannya itu dengan cara mereka sendiri, yaitu melalui curhatannya lah di media sosial. Jadi jika ada yang curhat seperti itu di media sosial, tolong jangan pernah hujat mereka ya, karena itu adalah caranya mereka mengungkapkan semuanya gitu. Di saat mereka sudah tidak bisa mengungkapkan ke siapa-siapa lagi di dunia ini, dan mereka hanya bisa meluapkannya, mengungkapkannya di media sosialnya mereka, seperti buku diary-nya mereka gitu. Kita harus hargai itu. Dan di sini aku juga seneng banget sih ngelihat, bukan keseneng hal buruknya ya, tapi senangnya tuh adalah seneng banget ngelihat orang-orang tuh banyak yang udah mau terbuka pada dirinya sendiri, banyak yang udah mau curhatin semua masalahnya tuh kayak ke tempat yang emang menurut mereka itu cocok buat mereka curhat, ke tempat yang dimana yang bisa menghilangkan stresnya mereka, entah itu di sosial media ataupun mungkin ke orang lain yang dimana mereka temui di kafe, baru mereka temui di kafe, ataupun mungkin kayak ke pacarnya mereka, ke siapapun itu, yang dimana mereka bisa dengan leluasa mengungkapkan semua isi hatinya. Karena untuk menghindari depresi seperti di awal tadi yang aku udah sebutkan, ya orang lain emang gak akan pernah bisa menolong kita mungkin gitu, gak akan pernah bisa meringankan apa yang sebenarnya kita pikirin, beban masanya kita. Tapi setidaknya dengan hanya kita berbagi cerita aja gitu kan ke orang lain, itu tuh udah ngebuat hati kita tuh ngerasa lega banget. Karena kebanyakan orang cerita kayak gitu bukan berarti mereka juga minta tolong kepada kita untuk disembuhkan, bukan. Tapi mereka hanya ingin meluapkan aja, hanya ingin mencurhatkan aja apa isi hatinya, dan kita harus menjadi relawan untuk mendengarkan. Dengan caranya kita menolong, kayak mendengarkan curhatan orang lain, justru kita menyelamatkan nyawa mereka loh. Yaudahlah, langsung aja kita ke obrolan yang ketiga. Banget sumpah, si anaknya pinter banget loh ya, udah punya pikirannya sendiri gitu. Emang bener apa yang dikatain sama si anak ini gitu, yang dimana kalau semisalnya ibunya lapar tuh nggak harus makan permennya dia, kenapa nggak makan yang ada di kulkas. Emang bener gitu loh, karena mungkin kalau di pikiran para anak-anak gitu ya, permen tuh adalah makanan wajibnya mereka, makanan anak-anak kecil, dan bukan makanan orang-orang dewasa. Jadi anak kecil tuh langsung kayak, kenapa harus makan permen, kenapa nggak makan makanan yang lain ya, kayak anak ini nunjukin langsung ke kulkas gitu. Mungkin banyak banget makanan yang bisa dimakan oleh orang dewasa, tapi kan kalau sama anak-anak nggak semua makanan bisa dimakan oleh anak-anak gitu, dan hanya permen lah gitu makanan yang mereka agung-agungkan gitu kan. Sumpah lucu banget sih. Emang di sini emaknya juga mungkin niat buat ngeprank aja, buat pengen tahu aja kayak gimana anaknya. Dan aku lihat ternyata didikan ibunya bagus banget sih. Ya semoga ibu-ibu di kita juga lebih banyak lagi yang bisa mendidik anaknya sampai bisa seperti itu. Di sini yang aku salut banget nih ya, di saat si ibunya berkata dia lapar pengen makan permen anaknya, si anaknya ya langsung nanya gitu, kenapa mama harus makan permennya dia gitu kan. Awalnya senyum dulu tuh anaknya, wajahnya lucu banget, terus tiba-tiba langsung kayak berubah melas gitu. Ya ampun, greget banget gak sih. Nah
sebenarnya tingkah laku si anak itu bener banget, karena bagi anak kecil juga ya mungkin mereka juga menyontoh dari kebiasaan orang tuanya. Kalau ada apa-apa mereka tuh harus pertanyakan dulu gitu. Bukannya anak kecil ini juga bukannya dia nggak terima, bukan, tapi dia harus tahu dulu kenapa alasannya ibunya memakan permen miliknya dia. Karena mungkin si ibunya juga seperti itu. Kalaupun si anak ini tuh makan makanan si ibunya juga akan bertanya, kenapa kau makan makanan ibu gitu. Jadi si anak itu juga ada pikiran, kenapa sih ibu makan permen aku gitu loh, kenapa enggak yang lain aja, kan masih banyak tuh di kulkas juga yang lainnya. Jadi bukan kayak ini anak pelit nih gitu, enggak, bukan kayak gitu, tapi emang sewajarnya anak kecil harus diajarkan seperti itu. Jika orang lain, entah itu orang tua sendiri ataupun keluarga sendiri, apalagi orang lain gitu kan ya, memakan makanan kita, kalau emang kitanya itu misalnya kayak kita nggak terlalu tahu nih apa alasannya gitu kan, dan sama kita juga awalnya kan nggak diizinin, atau juga mungkin nggak minta izin sama kita tanpa sepengetahuannya kita, ya kita patut banget lah untuk tanyain ke orangnya, apa sih alasannya kamu makan makanan kita, kayak kenapa harus ngambil makanan yang si anak ini padahal kan makanan yang lainnya ada gitu. Dan si ibunya juga bilang ya karena ya kelaparan banget gitu loh, emang mungkin kayak ya ibaratnya nggak sanggup aja buat nahan lapar gitu. Terus ada permen, ya udahlah gitu, ya makan permen dulu aja buat nahan laparnya. Dan respon si anaknya itu ngomong, mama jangan bilang kayak gitu, nggak perlu bilang seperti itu, aku nggak marah kok. Wah, ini anak jika terus seperti ini pembawaan sikapnya, pikirannya, dia akan benar-benar jadi anak yang dimana saat dewasanya nanti dia bisa berpikir dengan logis, dia bisa apa-apa tuh gak akan mengutamakan emosinya, dan dia juga akan bisa berpikir jauh banget, terus kayak akan bisa lebih ikhlas gitu loh. Makanya kalau ke anak tuh ya jangan sampai ngebentak banget gitu. Kalau kalian mau nasehatin secara baik, secara pelan-pelan, dengan tegas sama marah ngebentak beda ya. Jadi harus tegas aja gitu, biar si anak tuh ada rasa kayak dia tuh oh iya aku bersalah, tanpa harus kita tekan rasa salahnya apa, biar dia menyadari kesalahannya tuh kayak gimana. Nah contohnya kayak si anak ini, dia tahu loh ibunya sedih dan ibunya ngerasa bersalah, dan dia benar-benar sesensitif itu hatinya, dia memaafkan gitu, dan dia bilang nggak marah. Ya karena mungkin apa yang dia milikin juga buat ibunya, dan apa yang dimilikin sama ibunya juga dimilikin juga sama dia. Terus kenapa harus hitungan? Ya udah saling berbagi aja. Tapi anaknya hanya ingin menanyakan aja alasannya gitu. Pinter sih. Contoh juga untuk bisa memberi didikan yang bagus kepada anak kita. Ya walaupun kita mungkin tidak bisa mengusahakan semaksimal mungkin harus sampai baik banget anak kita, enggak kayak gitu. Tapi kita harus setidaknya mengasih bimbingan kepada mereka yang menurut kita cukup baik untuk diterima sama mereka. Untuk yang dimana mereka sampai bisa bersikap dengan baik, mengatasi masalahnya dengan baik gitu loh. Ya udah deh, mungkin segini dulu aja untuk hari ini, dan cukup enak banget nih untuk hari ini yang aku pengen obrolinnya. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya yang aku obrolin ya. Baik buruknya kalian saring dulu, yang baiknya kalian ambil, yang buruknya kalian buang gitu. Dan setiap orang balik lagi mempunyai pemikirannya masing-masing. So buat kalian yang pengen bertukar pikiran, bertukar cerita, ataupun mungkin menceritakan ceritanya kalian, kisahnya kalian, dan pengen aku obrolin juga, pengen ngobrol bareng aku juga, boleh kalian DM aku ataupun kirim ke email ya. Nanti aku cantumin di bawah. Baca aja deskripsi boxnya, oke? Oke, kalau kayak gitu aku Amelia mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, and see you next time, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Oke? Bye bye.